Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sampai saat ini sudah menjadi pertemuan kita yang kesekian kali ya. Seperti yang sudah Ibu bahas minggu kemarin, bahwa minggu ini kita akan mencoba mengenali apa itu stres dan bagaimana stres pada remaja ya. Sebelum pertemuan ini dilaksanakan, silakan bagi anak-anakku yang ingin menyediakan selembar kertas dan pulpen untuk mencatat poin-poin penting. Namun, untuk video ini pun nanti akan Ibu upload di YouTube dan kalian bisa mengaksesnya kapan saja ya. Oke, apa yang akan kita bahas hari ini? Kita langsung saja ya. Nah, today's topics ya. Apa yang akan kita diskusikan hari ini? Yang pertama kita akan membahas stres itu sebenarnya apa sih ya. Kemudian siapa yang dapat mengalami stres, bagaimana gejalanya, apa penyebabnya, bagaimana kita cara mengontrol dan mengendalikan stres itu sendiri. Nah, ini adalah hasil penelitian ya. Di Amerika Serikat, tingkat stres pada remaja itu mencapai 60%. Nah, sedangkan di Korea Selatan itu 39,3%. Di Indonesia hanya 6%. Nah, kenapa Ibu sebutkan hanya? Memang jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan itu angkanya masih sangat kecil ya. Tetapi di Indonesia ini setiap tahunnya itu meningkat tingkat stres pada remaja. Nah, salah satunya itu dikarenakan oleh adanya bullying ya. Nah, jangan sampai tingkat 6% ini terus meningkat ke tahun-tahun berikutnya. Maka dari itu kita perlu memahami stres itu apa untuk kalau kita mengenali stres itu apa dan penyebabnya apa, otomatis kita bisa meminimalisir terjadinya stres tersebut pada kita. Nah, di sini materi-materi yang akan Ibu bahas itu sudah ada di webnya P2PTM Kemenkes Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen akses ini lagi bisa banget di webnya Kemenkes Indonesia. Ya, pertama ya, mengenal stres ya. Slide pertama ini tentang mengenal stres. Stres itu apa sih? Nah, stres ini adalah setiap situasi yang dan kondisi yang menekan pikiran kita. Nah, asalnya itu dari mana? Bisa dari lingkungan rumah, dari tempat kerja misalnya untuk yang sudah bekerja. Nah, untuk kalian itu bisa juga bersumber dari sekolah. Nah, sekolah di sini kan cakupannya luas ya, bukan hanya sekolahnya, tetapi segala macam yang ada di dalamnya, dari mulai mungkin teman-teman atau kondisi atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan sekolah. Nah, reaksi seseorang terhadap stres itu tidak selalu negatif ya, tergantung bagaimana kita mengelola stres tersebut. Jadi, apakah stres itu bisa dihindari dan dikelola? Bisa ya. Setiap orang pasti mengalaminya, tapi bagaimana cara mengelolanya itu akan tergantung kepada tanggapan setiap individu. Nah, reaksi positif dari stres itu memotivasi orang untuk berusaha lebih keras dan lebih baik lagi gitu ya. Nah, kalau reaksi negatifnya itu dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ya. Ya, apakah saya mengalami stres? Nah, stres merupakan reaksi seseorang baik secara jasmani maupun kejiwaan atau perilaku apabila ada tuntutan terhadap dirinya. Tuntutan tersebut asalnya dari diri sendiri dan dari lingkungan ya. Yang kalau dari diri sendiri tuh misalnya iri, rasa cemas, takut, dan masih banyak hal yang lainnya. Nah, selanjutnya dari lingkungan. Nah, misalnya perubahan lingkungan yang menuntut seseorang harus menyesuaikan diri, nih ya. Salah satunya di kalian nih, kalian kan sekarang kelas 10. Jadi otomatis ketika menginjak SMA dari SMP itu pasti banyak perubahan-perubahan yang dirasakan ya. Nah, bagaimana cara melewati itu? Kalian berarti harus menyesuaikan diri. Nah, tak jarang penyesuaian diri ini membuat kita merasa stres ya. Antara lain misalnya di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan-lingkungan sosial lainnya. Selanjutnya, stres
pernah dirasakan oleh siapa saja. Ingat ya, percayalah meskipun kamu tidak tahu itu namanya stres, tapi mungkin kalian sudah pernah melaksanakannya, bukan melaksanakan, lebih ke mengalami ya, stres itu seperti apa. Nah, di sini kita akan bahas. Pernah merasa nggak mudah marah, gelisah, frustasi, atau merasa kesepian, sulit menenangkan pikiran, sulit fokus. Kemudian kalau misalnya ibu sih berharapnya di sini tidak ada ya untuk yang mohon maaf terlanjur terlibat dalam kenakalan remaja, mungkin bisa jadi kecanduan alkohol dan lain sebagainya. Nah, jika demikian, bisa jadi Anda itu sedang mengalami stres dan Anda harus segera mengatasi kondisi ini. Gitu. Gejalanya seperti apa sih gitu ya, gejala stres itu? Nah, stres yang menumpuk ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun jiwa ya. Salah satu contoh nih ya, ada beberapa gejalanya. Yang pertama, sulit konsentrasi. Nah ya, pasti kalian pernah mengalami ini. Tapi apakah itu gejala stres atau bukan? Kenali itu ya. Kemudian nafsu makan berkurang atau makan yang berlebih. Jadi tidak normal. Kalau normal kan sesuai nih ya, porsinya sesuai. Kemudian nafsu makannya juga ada gitu ketika kita makan. Tapi kalau misalnya nafsu makan kalian berkurang atau misalnya makan kalian jadi berlebihan, nah patut ketahui apakah itu merupakan salah satu gejala stres atau bukan ya. Terus ada keluhan seperti sakit kepala, sakit perut, sakit mah, dan keringat berlebih. Nah, kalau misalnya seperti ini, itu sudah berpengaruh ke kesehatan fisik kalian ya. Jadi stres itu bukan hanya di pikiran saja, tapi kalau misalnya sudah pada tingkat yang tinggi, stres itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik kalian. Kemudian mudah tersinggung nih ya, gelisah, muka pucat, jantung sering berdebar-debar, sulit tidur atau tidurnya tidak nyenyak gitu ya. Tidur tapi kamu tidak merasa tidur itu berkualitas, jadi tidak nyenyak tidurnya ya. Nah, jika stres, kita bisa merasa seperti ini ya. Nah, jika stres kita bisa merasa jantung berdebar, tadi kan sudah dibahas ya. Kemudian suka berkeringatan berlebih, otot-otot tegang, sakit kepala, sakit perut, nafsu makan berkurang atau bahkan berlebih. Jadi yang kurang atau lebih dari biasanya gitu nafsu makannya, itu bisa jadi salah satu tanda bahwa kamu sedang mengalami stres. Nah, saat sedang stres juga kita mengalami hal-hal ini ya, yang tadi nih dibahas lebih rinci lagi, cemas, khawatir, atau sedih berlebihan ya, bisa sedih berlebihan. Mudah tersinggung, cepat marah, sulit konsentrasi, dan sulit memusatkan pikiran ya. Jika dibiarkan, stres ini dapat menimbulkan keluhan yang lebih berat dan gangguan kesehatan ya, akan berpengaruh kepada kesehatan fisik kamu, bukan hanya pada pikiran dan perasaan kamu saja. Apa sih penyebab stres gitu ya? Penyebab stres itu nih, kalau misalnya kalian kita garis bawahi saja ya, di sekolah nih. Kalau penyebab stres di sekolah itu bisa jadi ketika kalian mau menghadapi ujian atau ulangan mendadak, ini kan berarti kalian menghadapi situasi-situasi yang unpredictable ya, tidak kalian prediksi sebelumnya. Kemudian mungkin bisa jadi pengaruh negatif dari teman sebaya. Contoh yang paling parahnya adalah bullying ya. Dibully itu dapat mengakibatkan stres pada orang yang dibulinya. Selanjutnya ini lebih spesifik ya, penyebab stres pada remaja. Ada beberapa yang dikemukakan di sini, beberapa penyebab yang bisa membuat kalian stres. Pertama, masalah hubungan dengan orang tua, kemudian masalah persaingan dengan saudara mungkin di rumah, masalah dengan teman, ya, masalah dengan teman dekat atau dengan pacar, kemudian masalah dengan pelajaran sekolah. Jadi banyak ya hal yang bisa menyebabkan stres itu. Kita langsung sekarang beralih nih ke tips-tips untuk bagaimana sih mengatasi stres pada remaja gitu ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih efek dari stres itu apa ya. Tadi kan kita sudah membahas ada dua ya, bukan hanya ke tubuh kita tapi juga ke perasaan dan pikiran kita. Dari ke tubuh merasa lelah, merasa berlebihan, makan berlebihan, sakit kepala, sakit perut, nyeri di leher dan di bahu, susah tidur ya. Efek kepada perasaan nih, menimbulkan perasaan sedih, cemas, khawatir, menjadi mudah marah dan mudah kehilangan kesabaran. Dan juga kalian akan sulit berkonsentrasi untuk pelajaran sekolah atau hal-hal yang lainnya.
Selanjutnya, bagaimana mengendalikan stres? Nih, langkah pertama mengatasi stres adalah mengetahui apa yang menyebabkan stres. Nah, tadi kan sudah dibahas ya, apa sih penyebab-penyebab stres? Nah, dalam hal ini, kamu yang tahu bahwa hal tersebut itu penyebab stresmu atau bukan, ya. Setelah itu, tuliskan apa saja pemicu stres tersebut sehingga kamu bisa mengantisipasi langkah apa saja yang harus diambil dan harus dilakukan ketika melawan stres. Jadi kalau misalnya pertama itu tahapnya kamu mengenali dulu apa sih kira-kira hal-hal yang akan membuat kamu stres. Nah, setelah mengetahui itu, kamu langsung tuliskan langkah-langkah apa saja ketika kamu menghadapi hal tersebut untuk mengantisipasinya seperti apa. Nah, dengan seperti itu, kamu bisa belajar untuk mengendalikan stres karena kamu tahu nih, sudah menuliskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika kamu mengalami stres, ya. Nah, kemudian nih ada lagi cara mengontrol stres. Yang pertama, kenali perasaan kamu. Apa yang membuat kamu marah, apa yang membuat kamu takut, membuat kamu sedih, iri, cemas, senang, dan lain-lainnya pada setiap situasi. Jadi situasi seperti apa sih yang bikin kamu marah? Situasi seperti apa yang bikin kamu sedih? Nah, kamu tuh harus tahu itu, gitu ya. Harus mengenali itu. Yang kedua, coba untuk mengerti. Mengerti apa yang menyebabkan perasaan tersebut, gitu ya. Kemudian perhatikan apa yang Anda lakukan terhadap orang lain dan diri sendiri ketika timbul perasaan tersebut. Jadi ketika kamu marah itu alasannya apa, kemudian efeknya tuh kamu tuh jadi mengeluarkan ekspresi yang seperti apa gitu. Seperti apa efeknya kepada diri kamu dan kepada orang-orang sekitar. Misalnya kalau kamu marah, kamu tuh suka uring-uringan. Jadi teman-teman sekitar kamu juga tidak nyaman gitu. Karena kenapa? Melihat kamu uring-uringan gitu. Nah, kamu harus tahu ya, perhatikan tuh apa efek dari kamu marah-marah misal ya. Kemudian sadari kemampuan dan keterbatasan kamu dalam menghadapi situasi tersebut. Cobalah untuk bersikap rasional ya. Rasional, jadi berpikir rasional. Kemudian kenalilah cara Anda mengatasi permasalahan dan masalah. Apakah berhasil atau tidak? Misal nih ya, ketika Anda merasa marah, tanyakan pada diri Anda, kenapa sih saya marah? Terus kepada siapa saya marah? Apa sih yang biasanya saya lakukan ketika marah? Nah, apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi rasa marah? Nah, kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Boleh dikonsep misalnya luangkan waktu gitu untuk menuliskan apa yang membuat saya marah, misalnya boleh marah atau sedih atau senang ya. Apa yang membuat kamu marah, kepada siapa marahnya, biasanya apa yang dilakukan kalau kamu marah, terus apa sih yang kamu lakukan untuk mengatasi marah tersebut. Nah, selanjutnya pelajari cara baru untuk dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan Anda dalam mengatasi perasaan Anda tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain. Jadi, stres itu kan bisa bersumber ketika kita tuh tidak terpuaskan kebutuhannya gitu ya. Saya tuh butuh untuk dimengerti tetapi kondisi yang seharusnya tuh tidak seperti itu. Jadi harus bagaimana? Nah, gitu ya. Tapi dengan cari cara lain tapi yang tidak merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Selanjutnya rencanakan ya. Cara yang positif untuk mengatasi perasaan ini adalah selangkah demi selangkah. Jadi kamu merencanakan langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mengelola stres kamu. Seperti yang tadi ya, yang mengenali apa penyebab marah, kepada siapa, dan lain-lain ya. Kemudian lakukan rencana kamu. Ketika kamu mengalami kondisi tersebut, langsung praktekkan apa yang kamu sudah rencanakan. Lakukan hal tersebut. Nah, kemudian rencanakan kembali cara baru bila hasil rencana yang sebelumnya itu tidak memuaskan dan tetap membuat kamu stres misalnya ya. Nah, di sini ada beberapa tips-tips lagi ya, tips mengatasi stres dengan sehat. Nah, satu, tidur cukup. Seperti yang tadi sudah dibahas, bahwa stres itu bukan hanya mempengaruhi pikiran dan perasaan kamu, tapi juga mempengaruhi kesehatan fisik kamu. Jadi, tips mengatasi stres dengan sehat, yang pertama, tidur yang cukup ya. Istirahat itu dengan istirahat yang baik ya, istirahat yang berkualitas akan membuat tubuh dan pikiran segar kembali ketika kamu bangun tidur. Nah, kemudian olahraga secara teratur, minimal 15 menit sehari. Hal ini menghasilkan zat kimiawi dalam tubuh yang disebut endorfin, yang membuat kita merasa lebih rileks gitu. Jadi lebih tenang gitu ya. Kemudian luangkan waktu untuk bersantai. Kalian itu butuh waktu untuk refreshing ya. Nah, refreshingnya setiap orang itu akan berbeda-beda.
kamu kenali apa hal yang bisa bikin kamu senang. Misalnya kamu lebih senang untuk refreshing itu, Bu, saya lebih senang mendengarkan musik, atau saya menonton film, atau misalnya diem di kamar, Bu, sendirian gitu, hening. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Jadi luangkan waktu untuk istirahat saat mengerjakan pekerjaan atau pelajaran yang sulit. Lakukan sesuatu yang dapat dinikmati, misal berjalan-jalan di luar, mendengarkan musik, berlatih yoga, dan bermain dengan hewan peliharaan. Contoh ya, untuk kalian yang punya hewan peliharaan. Nah, ini ada lagi nih ya, tips mengatasi stres dengan sehat. Satu, kerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah secara teratur. Nih ya, ini salah satu tips untuk kalian nih, anak-anakku kelas 10. Jadi mengerjakan tugas sekolah itu kalau bisa secara teratur dan jangan ditunda-tunda sehingga menumpuk. Karena kalau misalnya mengerjakan tugas yang banyak secara bersamaan, otomatis itu akan menjadi pemicu stres gitu ya. Akan menjadi pemicu stres. Ya, kenali kemampuan diri kita untuk mengerjakan pekerjaan sekolah. Misal, kamu tuh harus tahu misalnya untuk mengerjakan mata pelajaran A, wah saya itu agak sulit nih di mata pelajaran A. Berarti kamu harus mengesampingkan aktivitas yang lain ketika kamu mengerjakan tugas dari mata pelajaran A gitu. Berbeda halnya misalnya mengerjakan mata pelajaran B, wah Bu, saya sambil mendengarkan musik juga bisa karena saya sudah menguasai. Oke, silakan. Jadi kenali ya kemampuan kamu dalam mengerjakan setiap tugas yang tingkat kesulitannya tinggi itu kamu harus membutuhkan fokus yang tinggi juga gitu. Jadi kesampingkan dulu aktivitas-aktivitas lainnya, luangkan waktu khusus untuk mengerjakan tugas tersebut, barulah kamu bisa mengerjakannya dengan sesuai dengan harapan. Kemudian cobalah untuk tidak khawatir tentang hal-hal yang tidak bisa dikendalikan atau bahkan tidak mungkin terjadi. Ya, jadi jangan dulu khawatir kepada hal-hal yang kamu tidak bisa kendalikan gitu atau bahkan tidak mungkin terjadi. Kamu hanya butuh siap menghadapi itu. Jadi persiapkanlah diri kamu untuk segala kondisi gitu ya. Kalau kamu siap, apapun yang akan dihadapi itu pasti bisa terlewati dengan sesuai dengan harapan kamu ya. Nah, kemudian ini tidak kalah penting ya, maafkan diri sendiri dan orang lain. Rasa bersalah dan penyesalan yang berlebih atau dendam dapat meningkatkan stres ya. Kenapa di sini disebutkannya diri sendiri dulu baru orang lain ya? Karena bagaimana kita bisa memaafkan orang lain tetapi kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Makanya sebelum memaafkan orang lain, kamu harus belajar untuk memaafkan diri sendiri dulu ya. Karena memiliki rasa bersalah dan penyesalan yang berlebih itu merupakan salah satu pemicu untuk meningkatkan stres gitu ya. Nah, selanjutnya oke, cara mengatasi stres. Nah, ini masih ada ya, yang harus dihindari. Kalau tadi kan itu cara-cara yang bisa kamu lakukan ya untuk mengatasi stres. Nah, ada juga nih cara-cara mengatasi stres yang mungkin selama ini suka kamu lakukan gitu ya. Nah, ini tuh seharusnya dihindari. Bukan ini cara mengatasi stres kamu. Contoh, satu, mengkonsumsi kebanyakan kafein dan produk tinggi gula. Biasanya orang-orang yang stres gitu ya, dan suka makanan manis, itu akan kalau misalnya stres dia akan mengkonsumsi kafein dan produk tinggi gula secara berlebihan. Nah, kenapa ini tidak baik? Karena kebanyakan kafein dan tinggi gula itu tidak baik untuk kesehatan kita ya. Nah, kemudian yang kedua, kebiasaan makan tidak teratur atau berlebihan. Nah, ini juga cara yang salah ya dalam menghadapi stres gitu ya. Kalau kebiasaan makan itu tetap harus teratur ya, karena itu berpengaruh kepada kesehatan kalian. Nah, ini yang amat sangat saya garis bawahi ya. Silakan hindari ini. Lari ketika stres itu lari kepada, mohon maaf ya, amit-amit nih, alkohol dan narkoba. Tapi semoga sih anak-anak ibu di sini tidak ada ya yang lari ke sini ya. Hal ini dapat membuat ketergantungan dan justru menyebabkan stres itu lebih berat dan berkepanjangan gitu. Jadi misalnya Bu, untuk yang mungkin ya yang sudah mengalami misalnya alkohol dan narkoba ini bisa bikin saya tenang gitu ya. Tenangnya itu hanya sesaat ya. Tenangnya itu hanya sesaat. Di samping menimbulkan ketergantungan, ini juga akan justru menyebabkan stres berkepanjangan. Jadi kalian salah kalau berpemikiran bahwa mendekati hal-hal ini tuh membawa ketenangan. Itu salah banget ya. Selanjutnya menjauhi teman dan keluarga. Karena kenapa? Teman dan keluarga ini adalah support system terbaik ketika kita down ya, kita mengalami stres. Sangat penting untuk berbicara dengan orang lain.
meskipun orang tersebut itu tidak memberikan nasihat, tetapi dengan bercerita kepada orang lain itu kita seolah-olah berbagi beban gitu ya. Bukan untuk diberikan nasihat, tetapi dengan didengarkan pun kita sudah merasa bahwa oh, beban saya sudah terkurangi dengan bercerita kepada orang lain. Nah, selanjutnya menghabiskan terlalu banyak waktu di komputer atau menonton TV dan media sosial. Nah, ini justru akan menjadi pemicu stres. Misalnya gini, saya mah lagi stres nih ya, lari aja ke media sosial. Ternyata di media sosial itu banyak postingan-postingan yang justru malah memicu kamu stres. Nah, itu ya, jadi harus dihindari. Nah, ini selanjutnya, bagaimana mengatasi stres dan mempertahankan kesehatan jiwa ya. Kalau kamu stres berarti kan jiwa kamu kurang sehat ya. Nah, pertama nih, bicarakan keluhan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Nah, tadi ya. Jadi, kalau misalnya kamu stres, itu jangan menghindari orang lain, tapi kamu cari orang yang bisa kamu percaya untuk kamu bercerita. Gitu. Selanjutnya, lakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Nah, yang ketiga, tenangkan pikiran dan relaksasi. Ambil waktu hening, kemudian pikirkan lagi apa yang sudah kamu lalui gitu ya, apa yang patut kamu syukuri hari ini, dan apakah kamu sudah berterima kasih pada diri kamu atau belum hari ini, seperti itu ya. Kemudian kembangkan hobi yang bermanfaat. Nah, menghabiskan waktu untuk melaksanakan hobi yang bermanfaat ini sangat bermanfaat untuk kita mengatasi stres ya. Selanjutnya ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan ya, mendapatkan ketenangan dengan melakukan ibadah. Silakan ambil wudhu, kemudian silakan kamu sholat dan berdoalah gitu ya kepada Allah, atau misalnya untuk yang beragama yang lain, kalian punya cara sendiri mungkin untuk mendapatkan ketenangan, melaksanakan ibadah dengan jalan kalian seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang tidak kalah penting ya, poin terakhir. Dua poin terakhir ini. Satu, jaga kesehatan dengan cukup istirahat dan olahraga. Yang kedua, berpikiran positif. Segala sesuatu itu bersumber dari pikiran kamu. Ketika kamu berpikiran positif, itu pasti akan membawa dampak yang positif, baik itu terhadap perilaku kamu ataupun bagaimana cara kamu menghadapi lingkungan kamu. Nah, di sini ada beberapa web ya kalau kamu pengen nyoba. Sebetulnya mengetahui tingkat stres itu kamu yang tahu gitu, diri kamu sendiri yang tahu apakah kamu sedang stres atau tidak, penyebabnya itu apa. Sediakan waktu luang untuk mengenali hal tersebut. Tetapi kalau misalnya saya mau pengen coba tes, silakan ya, ini ada beberapa web yang bisa kalian akses untuk menguji apakah kamu sedang stres dan sebagaimana tingkat stresnya gitu ya. Boleh dicoba ya. Oke, anak-anakku, sekian ya materi yang kita diskusikan hari ini. Nah, setelah ini Ibu akan sharekan lembar evaluasi, refleksi, serta LKPD-nya di grup kelas ya. Nanti Ibu akan sharekan. Nah, silakan diisi. Jangan lupa ya, jangan sampai ada yang tidak mengisi, karena inti dari setiap pelayanan bimbingan dan konseling itu yang utamanya adalah refleksi. Refleksi itu, apakah kamu mendapatkan manfaat dari layanan bimbingan dan konseling atau tidak? Seperti itu ya. Kemudian manfaatnya itu seperti apa yang kamu rasakan dalam diri kamu. Nah, kemudian ke depannya tuh kamu akan seperti apa setelah mendapatkan layanan bimbingan dan konseling ini. Oke, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan kondisi yang sehat dan sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.